Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Dalam banyak kesempatan, hampir semua orang yang mengajarkan tentang perencanaan keuangan sangat menyarankan kita untuk berinvestasi. Inilah satu-satunya cara yang dapat membuat kita memiliki apa yang namanya kebebasan finansial. Pertanyaannya, apa sih investasi itu? Pada video kali ini, secara ringkas, saya akan menjelaskan apa sih investasi itu sebenarnya, apa bentuk-bentuknya, tujuannya apa, serta apa kelebihan dan kekurangannya. Sebagai catatan, video ini saya buat untuk teman-teman pemula yang baru benar-benar belajar tentang konsep dasar investasi. Apa sih investasi itu? Secara sederhana, saya ingin mengartikan dengan cara yang paling mudah kita pahami. Dalam konteks investasi finansial, kita dapat mengartikan investasi sebagai ketika kita mengeluarkan uang dan uang tersebut punya potensi untuk kembali. Uang tersebut punya potensi untuk bertambah. Uang yang kita keluarkan punya potensi untuk memberikan penghasilan kepada kita tanpa kita terlibat secara benar-benar aktif di dalamnya. Ada berbagai jenis investasi. Agar kita lebih mudah memahaminya, saya membaginya menjadi dua kategori saja. Investasi tradisional yang pertama, yang kedua adalah investasi modern. Saya menyebut investasi tradisional karena investasi ini adalah aktivitas yang telah dilakukan oleh orang tua kita, nenek kita, buyut kita, atau orang-orang terdahulu kita. Sebagai contoh, semua instrumen investasi pada sektor peternakan adalah salah satu bentuk investasi tradisional. Misalnya Anda punya uang kemudian menggunakan untuk membeli sapi, kambing, kuda, kerbau, atau berbagai hewan ternak lainnya. Selain pada sektor peternakan, investasi tradisional lain contohnya juga di sektor pertanian. Anda menyewa lahan, kemudian menanaminya tanaman seperti sengon, durian, mangga, atau tanaman-tanaman lainnya. Sektor investasi tradisional juga dapat berupa properti. Anda membeli tanah, kemudian mengelolanya. Atau Anda membangun kos-kosan, kemudian menyewakannya. Atau mungkin Anda membeli ruko, kemudian ruko tersebut disewakan kepada orang lain. Yang kedua adalah investasi modern. Saya menyebutnya sebagai investasi modern karena investasi ini lahir akibat kemajuan zaman, kemajuan sektor keuangan. Sejak lahirnya perbankan, jual beli mata uang, jual beli komoditas, akhirnya berbagai investasi modern kemudian muncul. Ada begitu banyak ragam instrumen atau alat investasi modern ini. Misalnya saham, kemudian reksadana, kemudian investasi emas, deposito, investasi komoditas, atau berbagai jenis investasi lainnya. Apa sih tujuan dari investasi? Tujuannya jelas keuntungan. Orang berinvestasi dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan uang, untuk mendapatkan keuntungan. Bentuknya ada dua. Pertama, passive income, yakni penghasilan yang kita terima secara rutin, yang kita terima secara kontinu jika kondisi investasi kita berjalan dengan baik. Ini catatan pentingnya. Ketika investasi baik, lancar, maka kita akan menerima passive income. Contohnya apa? Anda beli kos-kosan, kemudian setiap bulan punya potensi untuk mendapatkan penghasilan dari menyewakan kos-kosan tersebut. Atau dalam konteks modern, contohnya kita membeli saham, kemudian setiap tahun kita mendapatkan dividen, pembagian keuntungan dari perusahaan. Yang kedua, mendapatkan apa yang namanya capital gain, yakni kenaikan nilai aset, kenaikan nilai kekayaan. Contohnya, Anda membeli saham dengan harga 1.000 per lembarnya, 10 tahun kemudian dijual laku dengan harga Rp10.000 per lembar. Artinya Anda mendapatkan kenaikan harga saham tersebut 10 kali lipat dalam 10 tahun. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai capital gain.
Contoh lain, Anda membeli tanah, hari ini harganya 500 juta. Kemudian 3 tahun kemudian dijual laku dengan harga 1,5 miliar rupiah. Inilah yang disebut dengan capital gain. Investasi juga punya resiko ketika uang yang kita keluarkan punya potensi tidak mendapatkan keuntungan, justru mengalami kerugian. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi, kita harus benar-benar jeli melakukan perhitungan. Jangan terlalu fokus pada keuntungan, kemudian kita lupa melakukan analisis terhadap resiko. Selalu ada potensi resiko dalam setiap investasi yang kita pilih, mulai dari penurunan nilai aset, atau kehilangan benar-benar semua aset kita. Apa sih aset itu? Aset sangat berhubungan dengan investasi. Ketika kita mengeluarkan uang untuk melakukan investasi, sejatinya kita sedang membeli aset. Aset adalah kekayaan atau harta yang kita beli dengan tujuan agar kekayaan tersebut atau harta tersebut mampu memberikan potensi penghasilan kepada kita. Tanah yang Anda beli untuk tujuan investasi itulah aset. Sapi, kambing, kemudian berbagai hewan ternak yang Anda beli untuk tujuan investasi itulah aset. Atau mungkin Anda menyewa lahan kemudian menanaminya pohon sengon atau pohon durian, itu juga aset. Pada perspektif modern, kita mengenal reksadana sebagai aset, kemudian saham sebagai aset, ada deposito, dan seterusnya. Itu semua adalah aset kita. Banyak orang bertanya, terus bagaimana melakukan investasi? Pertanyaannya, Anda mau melakukan investasi yang mana? Ketika Anda ingin melakukan investasi tradisional, ya mudah saja. Anda simpan dulu uangnya, Anda tabung, kemudian Anda tinggal membeli aset yang ingin Anda beli. Misalkan Anda ingin beli sapi, kumpulkan uang Anda, setelah cukup belikan sapi. Atau Anda ingin menyewa lahan, ya sama. Menabung dulu, kumpulkan uang Anda, kemudian silahkan sewa lahan, kemudian ditanami. Bagaimana caranya jika saya ingin membeli saham, membeli reksadana, atau instrumen investasi modern lain seperti cryptocurrency? Sebenarnya jawabannya sama. Anda harus punya uang dulu, sesederhana itu. Setelah itu Anda mengerti caranya, Anda mempelajari bagaimana melakukannya, baru membelinya. Khusus untuk berbagai instrumen investasi modern seperti saham, seperti reksadana atau cryptocurrency, ada begitu banyak aplikasi yang sangat memudahkan Anda untuk membelinya. Anda tinggal install aplikasi tertentu yang resmi, kemudian Anda bisa membelinya di aplikasi tersebut. Sama mudahnya seperti Anda melakukan belanja online, membeli baju atau sejenisnya. Anda tinggal klik, tinggal membelinya, kemudian Anda membayarnya. Contoh, Anda ingin membeli reksadana. Anda tinggal menginstal aplikasi yang menyediakan layanan pembelian dan penjualan reksadana, misalnya Bibit atau Bareksa. Kemudian Anda tinggal daftar, mengikuti petunjuk yang ada dalam aplikasi, kemudian Anda tinggal bertransaksi. Proses yang sama juga dapat Anda lakukan ketika Anda ingin membeli saham atau cryptocurrency. Untuk pembelian cryptocurrency, ada beberapa aplikasi yang dapat Anda akses secara online, misalnya saja toko kripto. Anda tinggal menginstalnya, ikuti semua arahannya, kemudian ketika Anda punya uang, Anda tinggal top up dan lakukan pembelian ataupun penjualan. Untuk pembelian saham, Anda bisa membeli lewat beberapa aplikasi, misalkan BNI Sekuritas, Mirai Aset, atau mungkin Ajaib. Anda tinggal install, melakukan pendaftaran, kemudian ikuti semua instruksinya. Setelah verifikasi selesai, Anda baru bisa bertransaksi. Anda bisa melakukan top up, kemudian untuk melakukan pembelian saham yang Anda inginkan. Satu hal yang harus benar-benar kita pahami bahwa investasi tidak hanya berupa investasi saham, reksadana, cryptocurrency,
Tapi ada begitu banyak instrumen investasi lain yang merupakan investasi tradisional yang dapat kita lakukan jika Anda tinggal di desa. Misalkan membeli tanah, membeli sapi, kambing, atau sejenisnya. Itulah panduan ringkas sekilas tentang apa sih investasi itu. Sekali lagi, video ini saya buat untuk teman-teman yang benar-benar pemula, baru belajar tentang investasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.